Kata penulis hafizahullah taala, Allah taala menyebutkan dalam surah ini kabar tentang pasukan bergajah. Ya, saya lupa tahun Masehinya berapa, kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tahun Masehi. Cuman memang bangsa Arab itu tidak mengenal yang namanya hitungan tahun dengan angka, enggak. Ya. Mereka tidak mengenal perhitungan tahun dengan angka. Yang pertama kali membuat perhitungan tahun dengan angka dalam Islam nanti di zamannya Umar bin Khattab. Ya, 14 tahun lebih setelah Nabi SAW meninggal baru kemudian dibuat ya tahun 1 Hijriah. Dari mana? Oh, dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sepanjang Nabi Muhammad SAW hidup tidak ada yang namanya tahun 1, tahun 2 dalam Islam, tidak dikenal. Karena dalam bangsa Arab mereka tidak pernah menamai tahun itu dengan angka. Mereka hanya mengatakan tahun ini berdasarkan kejadian besar yang terjadi di tahun itu. Nah, pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW yang paling besar, yang paling heboh, ya, yang paling setelah orang sekarang paling viral tahun itu adalah serangan pasukan bergajah ke Ka'bah. Dan di tahun itu Nabi SAW lahir karena itulah dikatakan Amul Fil, tahun gajah. Ya. Wa basyara bil mukhatabati bihar rasuli ar-rasul sallallahu alaihi wasallam taqwiyatan lahu wa tathbitan bi izhari qudrati rabbih alladhi arsala. Allah Ta'ala menunjukkan pertanyaan ini langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Alam taro, tidakkah engkau wahai Muhammad mengetahui? Jadi langsung Nabi SAW yang dia bicara oleh Allah. Tidakkah engkau wahai Muhammad mengetahui bagaimana perbuatan Tuhanmu, yakni hukuman Tuhanmu kepada pasukan bergajah? Mengapa ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW? Kata beliau untuk menguatkan beliau, mengokohkan hati beliau dengan cara menampakkan kekuasaan Tuhan yang mengutus beliau. Maksudnya apa yang kamu rasakan sekarang wahai Muhammad? Diganggu oleh kaum musyrikin, ya sampai sudah main fisik, ya. Nah, apa yang kamu rasakan sekarang dan betapapun besarnya pasukan kekuatan orang-orang musyrikin Quraisy, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan pasukan bergajah. Ya kan? Apa? Pas pasukan bergajah saja Abdul Muttalib yang ketika itu masih muda, yang jelas lebih berpengaruh dibandingkan semacam Abu Jahal dan Abu Lahab, tidak berkutik di hadapannya Abraha, minggir semua. Gak ada yang berani membela Ka'bah, ya kan? Apalagi mereka sekarang ini Abu Lahab, Abu Jahal, mereka tidak ada apa-apanya. Pasukan mereka digabung semuanya, nggak ada apa-apanya dibandingkan pasukan bergajah. Maka kamu jangan khawatir dengan gangguan mereka. Bukankah kamu tahu perbuatan Tuhanmu menghancurkan pasukan bergajah, apalagi cuma mereka? Ya, jadi ayat ini turun untuk menyokong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menguatkan dan menenangkan hati beliau. Jangan takut. Seberapa besar pun yang mereka lakukan, gangguan yang mereka tujukan kepadamu, mereka tidak ada apa-apanya. Bukankah kamu tahu apa yang Allah lakukan kepada Ashabul Fil? Maka kalau Allah mau menghancurkan mereka jauh lebih gampang lagi, karena Ashabul Fil jauh lebih kuat dibandingkan musyrikin Quraisy. Jadi tenang saja, ya, jalan saja, tetap lanjut. Jangan kamu merasa tidak ada backingan, gitu ya. Tidak ada yang mendukungmu, tidak ada yang melindungimu. Bukankah kamu tahu sendiri kejadian itu? Nah, itu maksudnya. Jadi ayat ini turun untuk menenangkan Nabi Muhammad SAW, dan ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya perhatian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak dibiarkan sedetik pun beliau itu merasa lemah, ya, merasa tidak ada dukungan, nggak ada backup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditenangkan, ya. Faqala ta'ala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Ya, bukankah kamu hai Muhammad sudah mengetahui perbuatan Tuhanmu, yakni hukuman Tuhanmu kepada pasukan bergajah? Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia semuanya? Dengan semua persiapan matang, dengan pasukan yang super kuat, ya. Tapi semuanya berakhir sia-sia. Dan semuanya binasa, hancur tanpa ada satu manusia pun yang melawan mereka. Tidak ada manusia yang berdiri depan mereka. Mereka datang ke Mekah, tidak berhadapan dengan siapapun, pulang mati semuanya. Itu Tuhanmu yang melakukan semuanya. Maka jangan khawatir. Bahkan satu manusia pun tidak ada yang melawan mereka. Mereka mati dengan sendirinya. Yani Allah Ta'ala. Allah tidak mengutus malaikat membunuh mereka. Allah tidak mengutus misalnya ada orang Islam dikasih kekuatan besar. Enggak ada. Karena dalam Islam tidak ada ceritanya manusia super. Ya. Dalam Islam tidak ada namanya ada manusia ya seperti imajinasinya orang-orang ya, dikasih kekuatan langsung bertambah kuat fisiknya ya berkali-kali lipat tidak tembus senjata tajam ya tidak berdarah kalau ditebas misalnya. Enggak ada manusia seperti itu dalam Islam. Maka lihat di sini bagaimana Allah menghancurkan mereka tanpa ada satupun manusia yang melawan mereka. Kata beliau hafizahullah wa huwa istifhamun taqriri. Pertanyaan ini untuk memantapkan. Bukankah kamu tahu? Iya, Nabi SAW tahu, cuma ditanya untuk mengingatkan Nabi SAW. Bukankah kamu tahu kejadian itu? Kamu dengar kisahnya dari ayah kamu, dari nenek kamu, dari paman-paman kamu. Kamu dengar kisahnya bahwa ketika kamu lahir ada kejadian kayak gini. Kamu tahu kisahnya. Ya, maka kamu tahu kalau begitu Allah akan selalu melindungi. Ya, selalu melindungi. Kata beliau, "Ai ama alimta kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Bukankah kamu sudah tahu wahai Muhammad bagaimana hukuman Tuhanmu kepada pasukan bergajah? Alladzina kadu baitahu wa aradu hadmahu. Yang mana mereka ini hampir mencoba melakukan tipu daya, makar terhadap rumah Allah Ka'bah dan mereka ingin merobohkannya. Faja'ala sa'yahum wa ma dabbaruhu min syarrin fi tadhiyin. Maka Allah Ta'ala menjadikan semua usaha mereka, semua persiapan mereka berupa keburukan ya fi tadhiyin semua. Dan semua sia-sia bukan karena tidak ada. Enggak ada yang melawan mereka, enggak ada yang berdiri di hadapan mereka ketika itu. Ya. Kemudian penulis hafizahullah sedikit menyebutkan sirah terkait dengan pasukan bergajah ini. Kata beliau wahumul Habasyah. Mereka ini adalah pasukan dari Habasyah, dari Yaman. Habasyah itu Habasyah itu Ethiopia. Tapi pasukannya Abraha dari Yaman. Dari Yaman dulu. Yaman itu kan negara Nasrani dulu, kerajaan Nasrani. Dia di bawah kekuasaannya negara Habasyah, Ethiopia. Ya, yang rajanya siapa? Najasyi. Tapi ini tentunya Raja Najasyi ini bukan Najasyi yang masuk Islam. Karena Najasyi itu bukan nama tapi gelar. Semua raja Habasyah gelarnya Najasyi. Najasyi sebagaimana Firaun. Firaun itu bukan nama tapi dia gelar. Ya, Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3 begitu ya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan gelar. Enggak disebutkan nama. Kenapa? Siapapun yang bergelar kayak gitu akan mengalami nasib yang sama. Kalau perbuatannya juga kayak gitu. Maka dulu Ethiopia itu negara yang besar. Salah satu negara adidaya ketika itu. Besar. Dan negaranya negara Nasrani memang ketika itu. Nah, salah satu negara yang berada di bawah kekuasaannya Yaman ketika itu. Yaman. Ya.
Dari situlah asalnya Abraha ini. Wa humul habasyatul ladzina ja'u Makkah guzatan muhmirina hadmal Ka'bah. Mereka ini pasukan Habasyah, dikatakan pasukan Habasyah karena induknya di sana, rajanya, ya, penguasanya di sana. Tapi asalnya dari Yaman. Kalau pasukan ini dari Yaman, ya. Mereka datang menuju Mekah dengan tujuan untuk berperang dengan menyembunyikan niat untuk merobohkan Ka'bah. Ya. Jadi kalau sekarang orang, ya, model Amerika lah. Bagaimana caranya saya bisa menghancurkan ini, menguasai negara Islam ini? Ya. Jelas ya? Caranya playing victim. Jadikan kayak negaranya diserang duluan, kemudian dia menyerang. Jadi mengatasnamakan pembalasan. Tapi ketika membalas lebih, semuanya dilululantakkan. Sama kayak gini, tujuan asalnya itu ingin menghancurkan Ka'bah. Cuman kan tidak akan dipandang macam-macam kalau langsung tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi mengatasnamakan balas dendam kepada orang-orang yang menodai gereja mereka. Akan disebutkan kisahnya. Jadi tujuannya katanya kami ini perang, membela diri. Dia mengotori rumah ibadah kami. Kami ini, misi tersembunyinya merobohkan Ka'bah, itu intinya. Ditutupi dengan atas nama perang, membela dan seterusnya, ya, membela diri. Jadi mereka datang untuk berperang dengan menyembunyikan niat untuk merobohkan Ka'bah, intiqaman minal Arab. Nah, ini sebagai bentuk balas dendam katanya kepada bangsa Arab. Kenapa mau balas dendam? Berapa menit lagi? 2 menit. Iya. Jadi ceritanya ini, Abraha, penguasa Yaman ketika itu, dia cemburu melihat jumlah jamaah haji yang datang ke Mekah itu tiap tahunnya dari mana-mana datang. Cemburu. Dia, kenapa agama saya juga tidak ada yang kayak gitu, tempat ngumpul banyak gitu ya. Akhirnya dia membangun sebuah gereja yang sangat besar di Yaman ketika itu, si Abraha ini. Gereja yang sangat mewah, ya, besar. Kemudian dia menyuruh semua orang datang, semua negara-negara yang ditaklukkan, yang lemah-lemah, ya, yang lemah-lemah seperti Quraisy ini kan Quraisy tidak diperhitungkan sebagai kekuatan ketika itu. Ini orang Arab ketinggalan zaman gitu ya, tidak dihitung sebagai kekuatan sama sekali. Maka mereka memaksa semua, termasuk orang bangsa Arab, semua harus datang ke situ, ke gereja yang dia bangun. Ada sebagian orang Arab ini oknum, ya. Baik, nanti kita lanjutkan terkait dengan kisahnya oknum ini, apa yang dilakukan pada gereja tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.